Ini sibuknya mencari jabatan, mencari pangkat. Apa kerjaan yang dipekerjakan oleh mereka? Harusnya Jokowi itu kumpulkan itu para anggotanya. Dia panglima tertinggi. Mana rencana kampanye kalian? Konstitusi memerintahkan 1 nyawa aja berharga. Emangnya nyawa bisa dibeli? Menteri Kesehatan ngomong ini, Presiden ngomong gini, Menteri yang lain ngomong gini, Mendagri ngomong begini. Waduh, nggak karuan-karuan. Dan tidak satu komando. Tidak satu komando. Waktu menentukan lockdown saja. Lockdown sama PSBB, nggak ada kesepakatan. Oke, ya, Pak Jenderal, silakan. Baik. Indonesia makmur jaya tadi ya. Jadi melihat darurat seperti ini, ya apa yang harus kita lakukan? Ya, makanya kalau di militer itu ada namanya cara bertindak, course of action. Yang pertama, nanti ini pasti kalau apa ya, ini peranggapan ya, kemungkinan akan pertama terjadi konflik. Konflik juga mungkin akan terjadi juga pertumpahan darah ya, kemungkinan yang pertama. Nah, cara bertindak kita kalau konflik bagaimana? Yang kedua adalah cara bertindak rembuk, musyawarah untuk mufakat. Bisa nggak kembali ke jati diri bangsa yang Pancasila? Cara bertindak ketiga kalau nggak mau ya pisah, nggak ada jalan lain. Mau apa dijajah sama khilafah? Mau nggak dipecundangi sama khilafah? Ya kan? Jadi ada cara bertindak, 3 cara bertindak. Tetapi untuk mengambil keputusan mana yang mau dipilih, ya pertama kita harus menganalisa apa kekuatan, kemampuan kita, apa kelemahan kita, apa kekuatan mereka, apa kelemahan mereka. Itu pertama dulu, bicara kekuatan dan kemampuan. Lah kita yang ada di Indonesia ini kan terpisah-pisah. Ya, terpisah-pisah, tidak terpusat. Hanya ada beberapa wilayah terpusat lah ya. Mungkin lebih besar, contoh Papua. Ya, Ambon itu mungkin 50-50 ya. Medan juga 50-50. Ya, terus Jawa juga bersebar. Ya, kalau dibilang kalau kita mau coba kekuatan mereka khilafah sama kekuatan Pancasila. Karena tadi kan mereka udah melebihi banyak kan, apalagi generasi mudanya udah ragu-ragu mau berbuat apa. Nah, terus analisa lagi, di samping analisa lingkungan tadi, daerah, kendala kita apa. Ya. Tetapi, kalaupun terjadi konflik nanti, katakanlah revolusi sosial terjadi di Indonesia, saya kira negara tetangga juga pasti akan campur tangan. ASEAN turun, ya kan? Tapi mereka juga nggak tinggal diam sih, pasti monitor. Nah ini banyak yang harus kita pertimbangkan ya, untuk menganalisa kekuatan, kemampuan, kemudian kalau kita ngambil rembuk nasional, mereka rugi nggak? Apa keuntungan dan kerugian kalau diambil rembuk nasional, atau kembali ke jati diri bangsa, atau tegakkan konstitusi sama Pancasila, kira-kira ada korban nggak? Nah, kalau kita merdeka, ada korban nggak? Atau konflik? Karena tidak diterima apa yang cara bertindak yang kita sarankan gitu loh. Ini cara bertindak. Jadi kalau menurut saya ada kemungkinan ya seperti itu terjadi. Tapi kendalanya sebenarnya kan bagaimana caranya? Ya memang harus lewat seminar, lewat macam-macam lah. Kalau Zoom ini ya mudah-mudahan Zoom ini tidak terbatas ya. Semua mendengar. Tapi kan tidak semua mendengar. Ya tidak semua mendengar. Saya ini sebenarnya ini setiap hari Senin gini banyak juga para jenderal itu memonitor sih. Ya, memonitor juga dia. Ya, cuman makanya saya mau mengganti waktu itu, kalau ganti hari Sabtu nanti mereka nggak mendengarkan gitu. Nah ini, jadi kita harus menganalisa, banyak sekali yang harus kita persiapkan, tidak bisa mengambilkan keputusan dengan tiba-tiba begitu, nggak bisa. Nah kemudian untuk
Lisbeth, masalah mendekati Jokowi. Ya nantilah kita coba bicarakan gitu loh ya. Kita bicarakan, kita bikin surat, kita kirim buku ini kan. Lagi bicara di Zoom dulu, Pak. Mudah-mudahan dia bisa apa. Saya sebenarnya di situ banyak ya jenderal-jenderal yang katakan mereka dulu junior saya. Ya, KSP itu si Muldoko itu junior saya. Malah adik asuh saya. Cuman yang jadi masalah sekarang inilah. Ya, apakah nanti surat kita diterima? Ya kita coba aja. Saya punya organisasi juga, Bu. Saya punya organisasi. Yang namanya Setia Kita Pancasila itu. Saya pernah share di situ. Itu anggotanya sudah mulai dari Aceh sampai ke Papua sana. DPW-DPW-nya lagi didirikan. Dan mereka itu relawan Jokowi sebenarnya. Ya, relawan Jokowi. Jadi ya kita cobalah. Tapi ini situasi ini sekarang dengan situasi PSBB ini pun macam sekali, banyak sekali aturan yang membatasi kita ya, jadi kendala ataupun hambatan gitu loh ya. Ya coba aja nanti kita kirim surat diterima apa tidak, kan begitu. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Kalau Ibu bukan Najwa, saya tadi nggak mendengar apa pertanyaannya ya, tapi bagaimana ya anak-anak muda ini kita ya kalau menurut saya kita terus jangan berhentilah. Sampai tujuan itu tercapai, kita tidak boleh berhenti. Apa yang kita lakukan ini ya seperti kata Pak Paul, kita sudah, ini namanya sudah melakukan suatu kegiatan walaupun kegiatannya kelihatannya kecil. Tapi memang ini ya bagaimanapun nanti pasti akan sampai lah. Ya tidak mungkin tidak sampai ke telinga beliau atau tidak sampai kapan. Nanti kita coba. Ya banyak cara. Nah, tapi kita siapkan dulu konsepnya seperti apa gitu loh. Nah ini, jadi kalau untuk Pak Ardi, ya, masalah virus ini Pak Ardi, ya kalau kita mau jujur, ya, saya sebenarnya udah tahu sejak tahun 2016, 2015 pun sudah, ketika saya mendengar apa? Mendengar khotbah seorang pastor yang namanya Emmanuel Makandiwa, ya. Nah, coba saya kirim ke sana ya apanya. Coba buka aja dulu Pak Paul, Pastor Emmanuel Makandiwa itu tahun 2015 kalau tidak salah. Ya sudah ngomong kok masalah virus corona. Dan cilakanya dia kok bisa mengetahui tempatnya dari Cina. From the sea. Ya, bahkan sebelum terjadi virus corona ini itu Pastor Emmanuel Makandiwa sudah menyampaikan bahkan akan terjadi beberapa bencana sebelum sampai terjadi virus corona. Nah, kebetulan 2018 ya kita boleh ikutin aja lah. Saya kebetulan senang mengikuti khotbah-khotbah pendeta ya yang mereka itu mungkin diberikan visi sama Tuhan ya. Pastor Joseph Prince nanti dari Singapura, dia 2018 sudah ngomong, 2019 siap-siap kita menghadapi virus. Jadi bukan sekarang aja, sudah lama. Bahkan ya Bimbo aja nyanyi udah corona kok. Nah masalahnya kita nggak waspada. Di Bible aja udah dibuatkan kok. Ya, di kitab Wahyu itu jelas. Binatang buas, tapi jangan binatang buas diterjemahkan macan sama singa, ya enggak lah. Sekarang kalau kita tanya, mana lebih buas singa atau macan dengan virus? Loh, itu jelas kok di Wahyu 7, di Wahyu 6 ayat 78 kalau nggak salah itu jelas itu dikatakan di situ. 1/4 penduduk bumi ini ya, dibunuh. Kepada siapa? Diberikan kuasa. Nah, jadi yang begini-begini yang harus kita waspada. Terus apa yang harus kita perbuat? Apakah suntik ini menjamin? Saya masih ragu, jujur aja saya masih ragu kalau suntik-suntik ini menjamin bahwa kita bebas dari virus. Ya, kita bebas dari virus, saya nggak jamin. Belum menjamin, mungkin ada ya, tapi belum tentu menjamin.
WHO, tadi Pak Ardi bilang nggak kuasa. Malah ya WHO itu pelin-pelan kok ngomongnya. Pelin-pelan ngomongnya. Jujur aja lah, waktu kasus pertama saya kan mengamati terus. Saya tidak pernah diam ya, mengawasi terus saya. Ini WHO ngomong apa? Taiwan memberikan saran kalau bisa semuanya pakai masker. Tapi itu dirjen sekjen WHO, direktur jenderalnya WHO itu bilang apa? Hanya yang sakit saja yang pakai. Belakangan berubah lagi. Apa ini? Saya khawatir malah PBB itu sarangnya apa? Sarangnya virus-virus ini. No, hati-hati loh. Kalau saya berpikir cara militer saya, kok keputusan mereka berubah-berubah. Muncul lagi new normal. Apa itu new normal itu? Nggak jelas. Indonesia juga ikut-ikutan. WHO bilang begini, ikut. Begitu WHO bilang, oh pakai masker semua, pakai. Ya. Nah itu yang begitu-begitu sudah kejadian. Jadi kita ini memang nggak punya yang namanya responsif strategik. Yang ada itu spontanitas strategik. Nah nggak tahu ini pakai teori mana atau doktrin mana, strategi mana, kita nggak tahu. Tapi kalau sebenarnya seorang militer itu sudah sebelum terjadi kontingensi sudah ada rencana. Ya, rencana apa? Kontingensi. Rencana kemungkinan menghadapi kontingensi. Apakah itu disebabkan oleh bahaya alam, bencana alam? Apakah itu disebabkan oleh virus? Apakah disebabkan oleh perang? Apakah disebabkan oleh teroris? Ada nggak Indonesia? Mana? Potong kepala saya kalau ada. Karena saya pakarnya. Makanya saya tahu tidak ada. Sekarang lihat aja Pak, jujur aja ya. Ini sibuknya mencari jabatan, mencari pangkat. Apa kerjaan yang dipekerjakan oleh mereka? Harusnya Jokowi itu kumpulkan itu para anggotanya. Dia panglima tertinggi. Mana rencana kampanye kalian? Kita sekarang menghadapi teroris, menghadapi Laut Cina Selatan, menghadapi masalah Papua, menghadapi masalah Aceh, menghadapi masalah Ambon. Ya, belum lagi Tintin, belum lagi Bali, belum lagi Ambalan, belum lagi bencana alam. Nah, apa lagi? Ya, belum nanti bencana alam ini yang gempa bumi. Ya, lihat di mana-mana terjadi gempa. Mana konsepnya? Ada enggak? Lihat rakyat itu berjatuhan sudah, korban. Konstitusi memerintahkan satu nyawa aja berharga. Emangnya nyawa bisa dibeli? Saya mau tanya. Tapi mau bilang apa? Sayanya orang kecil. Saya nggak punya jabatan, tapi boleh kumpulkan di sini mereka itu yang hebat-hebat itu. Saya mau diskusi sama dia. Mana ilmunya? Mana kapasitasnya? Jenderal kita ini nggak pernah perang kok. Nah, jadi mohon maaf ya, saya kadang-kadang gini. Jadi masalah virus ini 2015 ya, pastor udah ngomong, buka aja Immanuel Makandiwa, profesi tentang virus, coronavirus. Udah ngomong lagi coronavirus, coba buka. Jadi kita ini terlambat sebenarnya. Bahkan Bible sudah ngomong lebih awal lagi. Tapi mana? Yang disampaikan coba apa? Yang kata Pak Paul itu perpuluhan. Ya kan berkat terus. Tapi yang bahaya nggak ada. Nah ini yang begini-beginilah. Kadang-kadang saya pusing juga. Ya makanya malas juga saya ke gereja. Lebih bagus sendirian aja. Kumpulin orang di sini kita berdoa. Bicara sama apa udah. Sama aja kok. Gereja. Ya kan? Ya bukan gedungnya kok kata Tuhan. Betul. Ya kan? Ya arisan aja kita kumpul bicara Bible. Ya, bisa kok. Lama-lama kita lebih pintar dari kalau di gereja malah pikiran kita kemana-mana. Kalau di rumah konsentrasi malah. Jadi ini ya, jadi masalah-masalah ini. Jadi ya inilah kita. Sebenarnya dari awal udah saya bilang, Tuhan itu sudah menyediakan obatnya di sekitar kita. Tapi kita tidak tahu yang mana obat itu. Yang mana obat itu? Nah itu. Jadi mohon maaf saya bukan pendeta ya, tapi saya mengikuti cara berpikirnya pendeta-pendeta. Saya melihat di dunia ini ada
berapa pendeta dulu itu saya catat gitu ya. Mereka yang punya visi, ya penglihatan jauh ke depan akan terjadi. Dan itu memang betul-betul terjadi. Saya kan kalau seorang militer itu ada namanya peranggapan. Peranggapan itu belum menjadi fakta. Nah, kalau peranggapan itu benar, maka faktanya benar. Tapi kalau peranggapan itu salah, ya faktanya nggak benar, gitu aja. Itu di militer diajarin, setiap perencanaan kita harus berperanggapan dulu lah. Makanya dulu kesalahannya kita mengabaikan. Mengabaikan apa? Terlambat kan? Terlambat. Menteri Kesehatan ngomong ini, Presiden ngomong gini, Menteri yang lain ngomong gini, Mendagri ngomong begini. Waduh, nggak karuan-karuan. Dan tidak satu komando. Tidak satu komando. Waktu menentukan lockdown saja. Lockdown sama PSBB, nggak ada kesepakatan. Satu mikirkan ekonomi, satu mikirkan ini, mana-mana yang mau berjalan. Sekarang ekonomi tambah bagus atau tambah hancur. Nggak tahu juga kan, makanya keputusan itu tidak sembarangan mengambil keputusan. Apalagi keputusannya itu spontanitas, terburu-buru, tanpa proses. Proses apa? Berdasarkan intelijen, ya, berdasarkan informasi, berdasarkan kekuatan yang kita miliki, berdasarkan kelemahan yang kita miliki, berdasarkan kendala yang kita miliki, ya, berdasarkan hambatan. Harusnya Indonesia yang terdiri berbagai macam pulau, itu harusnya tidak segampang itu kena, seluruh Indonesia bisa kena. Harusnya ada pulau-pulau yang bisa mengamankan, tetapi jebol. Kenapa? Nggak punya konsep pertahanan. Emangnya pertahanan itu hanya menghadapi perang nyata? Oh, perang nggak nyata lebih bahaya. Perang nyata lebih perang nggak nyata ini lebih berbahaya. Virus kita tak tahu di mana kekuatannya, di mana kelemahannya. Iya kan, nggak pernah kelihatan lagi. Kalau perang nyata malah lebih enak melihatnya. Iya kan, ini sama dengan perang melawan setan ya, setan yang nggak kelihatan. Nah, yang begini-begini ini ya memang perlu pemikiran ya. Siapa pemikirnya? Saya mau tanya, siapa pemikirnya di negara ini? Kalau ada pemikirnya nggak akan mungkin begini. Ribut, masalah vaksin aja ribut. Ya, sampai kasat harus turun tangan coba. Yang satu bilang plasma darah, yang satu bilang virus yang dilemahkan, yang satu bilang lain lagi. Nah, yang begini mana yang mau dipakai? Rakyat itu bingung. Yang nggak enaknya ya saya nggak bisa tidur, telepon sana sini terus diteleponin. Ini gimana Pak Tobing? Gimana ini Pung? Tanya itu orang Partarutung itu tanya. Ya kan? Kemarin ini ada keluarga saya baru datang dari rumah. Hari Rabu dia datang, hari Kamis dia kena virus. Waduh, saya tuh gak ketakutan kan di rumah. Jangan-jangan kita kena. Nah, tadi saya telepon adik saya, gimana ini Jen? Kemarin keluarga itu 16 orang semuanya kena. Tapi dari rumah dia pulang. Waduh. Karena dia mau berangkat ke Tarutung, cek antigen kena virus. COVID positif. Nah, kita pun jadi mikir kan, akhirnya saya 14 hari ini harus isolasi kan. Ya kita buktikan aja, tapi udah seminggu berjalan ini ya belum ada tanda-tanda lah, belum ada badan ya kan. Masih bisa teriak-teriak juga di jam 4 tahun ini, masih bisa kerja. Jadi beginilah, inilah yang menjadi persoalan kita ya. Masalah Pancasila ya, inilah bayangkan ya, nggak sedikit waktu. Ya, kita reformasi 23 tahun tidak menyentuh, tidak mengupas, tidak membahas Pancasila. Jadi kalau tadi Pak Indonesia Maju Makmur itu mengatakan sudah bonus demografi 57%, kayak si Junior tadi udah nggak ngerti Pancasila. Ketika terjadi reformasi, kira-kira umurnya berapa tahun itu? Mungkin 8 tahun atau 10 tahun. Sekarang mungkin udah 30 tahun. Bayangin 23 tahun tidak pernah dibahas dan tidak pernah dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Yang terjadi apa? Malah ideologi lain yang berkembang, ya dibiarkan. Akibatnya apa sekarang? Mereka udah lebih besar. Ada filosofi Cina, jangan sempat bunga itu menjadi buah. Ya, ada lagi filosofi Cina yang saya pelajari ya. Jika Anda ingin merubah pagar rumah yang dibangun oleh kakek atau istilahnya moyang-moyang lebih dahulu,
Ya, jangan coba-coba membongkar pagar itu. Kalau mau membongkar pagar itu, tanya dulu kenapa pagar itu dibangun seperti itu. Sama dengan Pancasila ini, tanya founding father. Mengapa dulu founding father memutuskan ada Pancasila? Ada konstitusi amanat Undang-Undang Dasar 45. Tiba-tiba sekarang anak muda yang nggak tahu panggal entah dari mana lahir begitu muda, nggak pernah belajar yang enak. Hati-hati loh ya. Saya Pak Paul, justru saya kaget lihat generasi muda sekarang. Lebih banyak plagiat. Bagaimana dia mau bisa benar? Plagiat, jujur. Sini kalau saya tes. Makanya, emangnya semua ngerti Pancasila? Pernah nggak mengupas Pancasila seperti yang saya ucapkan di sini? Saya tanya, bintang itu kuning, di belakangnya latar belakangnya hitam, nggak tahu. Kenapa bukan merah di belakangnya? Nggak ngerti. Pohon beringin hijau, kenapa latar belakang putih? Nggak tahu. Cuman, oh itu lambang persatuan Indonesia. Tapi apa makna, substansi, di balik warna itu? Tuhan ciptakan warna itu ada maknanya. Mengapa harus putih? Itu yang harus dipertanyakan gitu loh. Yang begini-begini mana si junior tadi tahu? Dia malah bilang saya nggak percaya sama ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ini memang turunan setan kan begitu aja kalau menurut saya. Kalau dia tidak mau berarti dia pengikut setan. Udah saya katakan Pancasila itu nilai yang ada di dalamnya adalah dari Tuhan. Ya, idenya dari Tuhan. Emangnya Tuhan menciptakan manusia bukan ide apa? Ide dong. Mari kita ciptakan. Nah itu ide kan? Seperti tadi Bu Lisbeth bilang, ide. Bagaimana proposal sampai ke Jokowi? Ya boleh-boleh aja, saya setuju. Setuju. Persoalannya dia mau baca nggak? Dia mau ketemu nggak? Karena kan melihat, ya kan? Kita lihat aja lah. Ini waktu tinggal 2 tahun ini, nggak sampai 2 tahun kita ini. Kalau apalagi dihitung jam, tinggal berapa jam lagi kita akan berhadapan dengan satu tonggak sejarah, milestone ya kebangkitan nasional kita kedua. 2024 itu kuncinya. Sekarang udah pasang kuda-kuda semuanya. Bagaimana memasangkan ini, bagaimana kilapa dengan nasionalis, aduh udah gak karuan-karuan. Yang penting kursi duduki dulu, itu rebut dan duduki dulu kursi itu. Setelah itu nanti ya engke kumaha atau kumaha engke, itu aja lah kata orang Sunda. Oke, itu aja yang bisa saya jawab Pak Paul mungkin ya. Ya memang saya agak ya menyampaikan ini agak keras ya, bukan keras maksud saya bukan marah-marah sebenarnya. Ya memang itulah gaya saya. Di militer semuanya tahu kok. Saya marah sama ngomong itu nggak jelas bedanya gitu loh.